Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Al-ayah. Para bapak, ibu, jamaah Masjid Rumdam, jamaah taklim Kamis sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang mendung ini insya Allah hati kita tidak mendung ya. Hati kita ceria sambil berdebar-debar menunggu realcon ya, yang akan dikeluarkan oleh KPU ya. Biasa aja ya. Oh ya. Alhamdulillah, berarti imannya udah kuat, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini adalah hari kedua setelah kemarin kita sama-sama melakukan pembolongan ya. Kalau yang lain menyebutnya pencoblosan ya. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mulia, juga untuk para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Sore hari ini saya masih melanjutkan kajian kitab akidah atau tauhid yang diambil dari Aqidah Tahawiyah, yang disarah atau yang dijabarkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Bulan yang lalu sudah dimulai sedikit tentang mukadimah tentang kitab akidah ini. Mukadimah ini disampaikan oleh pensarah. Jadi pensarah itu adalah ulama yang menjabarkan. Jadi kalau kitab aslinya Aqidah Tahawiyah itu tipis, Pak, tipis. Karena isinya hanya poin-poin pokok, poin-poin penting, ya. Barangkali kalau di dalam tata negara itu, Pak ya, itu UUD 45 lah, ya, pokok-pokoknya itu. Nah, nanti kan setiap pasal kan diuraikan kan. Misalnya pasal 29 ayat 1, oh itu kan diuraikan. Nah, yang menguraikan itu namanya pensarah. Jadi supaya kita sudah paham. Amma ba'du, saya ulang sedikit ya. Mudah-mudahan dengan diulang ini bisa semakin kokoh akidah kita. Sebelumnya kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mari kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, dengan barokah surat Al-Fatihah ini berilah kesembuhan kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin yang diberikan sakit, yang merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, karena hanya Engkau lah ya Allah satu-satunya zat yang maha penyembuh. Baik, saya kembali mengulang, ilmu tentang pokok-pokok agama merupakan ilmu yang paling mulia, karena kemuliaan ilmu kembali kepada kemuliaan objeknya. Maksudnya begini, Pak. Jadi
ilmu tentang pokok-pokok agama, ya. Pokok agama itu pertama rukun iman, ya, rukun iman. Yang di situ amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Kita semua sudah hafal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, hari akhir, dan iman kepada takdir. Kemudian juga tentang rukun Islam, ya, bahwasanya kita diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika kita masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian mendirikan sholat. Ini adalah termasuk pokok agama, mendirikan sholat. Kemudian membayar zakat, kemudian saum Ramadan. Insyaallah kita 3 minggu lagi ya Pak ya akan masuk bulan Ramadan. Kemudian berhaji ke Baitullah, ya. Ini termasuk pokok-pokok dari agama, ya. Jadi ini merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu kembali kepada kemuliaan objeknya. Jadi objek tentang pokok-pokok agama ini siapa? Yaitu Allah. Ya. Kalau misalnya ilmu pertanian, objeknya apa? Objeknya tanaman. Ya. Ilmu kuliner, objeknya apa? Objeknya pempek, selem, kemudian nasi uduk. Nah, jelas Pak, menurut akal sehat kita Pak ya, ketika kita mempelajari tentang Allah, maka itu objek yang paling mulia, ya, dibandingkan dengan objek-objek lain. Ya, ilmu tentang pempek, ilmu tentang nasi uduk, ilmu tentang motor, mobil, pesawat, nuklir, itu semuanya di bawah, ya. Itu maksudnya seperti itu, Pak. Nah, sementara ini anak-anak kita, cucu-cucu kita hanya mengejar ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, ya. Belajar matematika, belajar kimia, belajar ini. Itu penting, ya. Tetapi jangan sampai kita belajar ilmu alam, IPA Pak ya, sains, itu tidak sampai kepada siapa pencipta alam itu. Kalau kita belajar IPA, belajar tanaman, belajar nikel, belajar tembaga, emas, kalau kita tidak sampai kepada siapa pencipta emas, nah itu maka sebenarnya pelajaran kita masih tingkat rendah, ya. Kita hanya mempelajari reaksi-reaksi kimia, asam sulfat jadi ini, asam laktat jadi ini, dan lain-lain. Tapi kalau kita sampai meyakini bahwa ini semua adalah makhluk Allah, ada penciptanya, nah, maka itu nanti kita sampai kepada ilmu pokok-pokok agama, yaitu ma'rifatullah, ya. Jadi kenapa ilmu tentang pokok agama ini mulia? Karena objeknya mulia. Siapa objeknya? Objeknya itu adalah Allah, ya. Coba, rukun iman yang kedua apa? Malaikat Allah, ada Allahnya. Rukun iman yang ketiga apa? Kitab Allah, ada Allahnya. Yang keempat apa? Rasul Allah, ada Allahnya. Kemudian hari akhir, hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembalasan dari Allah. Kemudian takdir, qada dan qadar. Qada dan qadar siapa? Qada dan qadar Allah. Jadi semuanya tentang Allah. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, itu semuanya berkaitan dengan objeknya Allah, ya. Demikian juga sholat, puasa, zakat, haji itu adalah kewajiban-kewajiban dari Allah, ya, bukan kewajiban dari presiden, bukan kewajiban dari Pak RT, bukan kewajiban dari gubernur, wali kota, camat, bukan, kewajiban dari Allah. Jadi selalu berkaitan dengan Allah.
Nah, maka ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu ini adalah fikih akbar dilihat fikih dibandingkan cabang-cabang syariat. Jadi kalau dilihat dari kacamata fikih, Pak, dengan kacamata fikih, maka ilmu tentang pokok-pokok agama ini adalah fikih yang besar, Pak. Fikul akbar, fikih yang agung, fikih yang besar. Dibandingkan dengan fikih-fikih yang lain, misalnya cara jual beli atau cara utang piutang, cara pernikahan, itu fikih juga fikih, tapi itu termasuk cabang atau ranting. Tapi yang global adalah tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Kebutuhan manusia kepada ilmu ini di atas segala kebutuhan karena tidak ada kehidupan, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada ketenangan bagi hati kecuali dengan mengenal Allah dan ubudiyahnya. Ya, jadi ilmu tentang akidah atau ilmu tentang pokok-pokok din ini merupakan sangat-sangat urgen bagi kita. Kenapa? Karena ini menentukan kehidupan. Orang yang paham tentang ilmu din atau pokok-pokok din ini sama dengan orang hidup. Sedangkan orang yang tidak paham tentang din, tidak kenal Allah, maka ini sama dengan orang mati. Jadi ini menentukan antara hidup dan mati. Jadi walaupun dia itu kelihatan berdasi Pak ya, berdasi, berpeci, pakai berbagai macam pakaian dinas, ada pakunya di sini, ada pakunya di sini, macam-macam lah tempelan-tempelan. Ada bintang 5, ada bintang 7, pokoknya lengkap. Itu kalau tidak mengenal Allah, hakikatnya dia itu mati, Pak. Hakikatnya bangkai sedang jalan-jalan. Jadi hidup tidaknya seseorang diukur dari kenal nggak dia dengan Allah, kenal nggak dengan pencipta dirinya, kenal nggak? Kalau dia tidak kenal, siapa yang menciptakan saya nggak tahu. Nah, itu berarti dia pada hakikatnya dia bangkai, mati, Pak. Demikian juga kenikmatan. Hidup itu akan merasa nikmat kalau kita mengenal Allah, Pak. Nikmat. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa pencipta kita, maka hidup kita tidak nikmat. Hidup kita selalu gemerungsung. Gemerungsung itu apa sih? Tidak ada tempat bersandar, ya. Bingung. Karena gemerungsung, bingung, buntu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bunuh diri, ya. Jadi dia tidak merasakan nikmat. Kenapa? Karena nggak kenal Allah, nggak kenal penciptanya. Tapi kalau dia kenal Allah, oh, saya ternyata hidup di dunia ini bukan maunya saya. Saya hidup di dunia ini adalah dikehendaki Allah. Saya lahir di Indonesia dengan bapak yang namanya A, dengan ibu yang namanya B. Itu adalah kehendak Allah. Dan saya hidup di dunia ini dikehendaki Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dia sadar bahwa oh saya untuk beribadah. Oh saya punya Tuhan. Oh saya bisa berharap kepada Tuhan. Oh saya bisa minta tolong kepada Tuhan. Itu kalau kita mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, di sininya itu buntu, Pak. Buntu. Akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Pasti. Ya. Jadi orang-orang yang bunuh diri itu jelas tidak mengenal Allah. Jelas. Dijamin. Dia hidupnya tidak nikmat. Ya, selalu gemerungsung, selalu kalau orang Lampung apa orang mana ya, cakar kadut pikirannya gitu. Jadi manclong ke sana kemari, salah, serba salah. Akhirnya bunuh diri. Nah, itu hidup yang tidak nikmat. Kenapa dia tidak nikmat? Tidak mengenal Allah. Kemudian ketenangan bagi hati. Orang yang mengenal Allah pasti hatinya tenang. Seperti misalnya, ini kira-kira yang menang paslon 1 apa 2 apa 3, itu kalau mengenal Allah tenang.
nggak berdebar-debar, kemudian apa namanya ketakutan. Alhamdulillah di ruangan ini termasuk tenang semua, ya, tenang semua. Nggak ada yang apa namanya gemerungsung, nggak ada yang namanya berdebar-debar, kemudian aduh gimana kalau kalah, aduh gimana kalau kalah, nggak ada. Kita tenang semua kan Pak, tenang. Mau paslon 1, paslon 2, paslon 3, terserah Allah. Pokoknya kita sudah berikhtiar, ya. Nah, demikian juga orang-orang yang hidupnya mengenal Allah pasti tenang. Dia tidak akan gemerungsung. Tapi kalau yang tidak mengenal Allah, maka dia itu menganggap bahwa hidup saya itu tergantung kepada suara. Waduh, suara saya sedikit. Aduh, kiamat saya, kiamat. Ah, salah begitu. Karena suaranya sedikit. Ya. Jadi hidupnya itu menggantungkan kepada suara. Ya. Juga dia berusaha supaya suaranya banyak. Entah bagaimana caranya, pokoknya bagaimana mendulang suara terbanyak. Bisa jadi menghalalkan segala cara. Ya. Tapi kalau dia mengenal Allah, dia tidak sangat tergantung kepada suara rakyatnya atau suara penggemarnya, tidak. Pokoknya saya sudah berusaha terserah Allah, ya. Jadi orang-orang yang mengenal Allah pasti hidupnya tenang, ya. Jiwanya itu tenang. Nah, ini kunci Pak. Maka pelajaran akidah ini harus selalu ada, ya. Nanti kalau saya meninggal dunia harus ada gantinya. Pokoknya harus ada satu ustadz yang khusus masalah akidah, ya. Karena ini fondasi, seperti yang dikatakan oleh Takmir tadi pagi, ya, tadi pagi. Di samping semua itu, ia adalah sesuatu yang paling dicintainya. Jadi belajar tentang pokok-pokok agama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang sekali kalau kita mempelajari tentang pokok-pokok din, pokok-pokok agama. Kita dicintai oleh Allah. Usahanya adalah usaha di bidang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya semata dan bukan selainnya. Jadi semua usaha, semua ikhtiar yang diarahkan untuk mempelajari akidah, berarti kita ingin taqarrub ilallah. Ya, taqarrub ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bapak sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebab dengan sholat selalu dekat dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selalu dengan takbir. Ya, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Dan at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Salat untuk mendekatkan diri kepada Allah, puasa Ramadan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Di rumah, di kulkas lengkap dengan makanan lezat. Pas dibuka kulkasnya, Masya Allah, enak bener ya ini kalau dicicip diminum. Ya, tapi Allah melihat saya. Allah melihat saya. Dan saya ingin mencari ridha Allah. Ah, tutup lagi kulkasnya, tutup lagi. Jelek. Nggak jadi makan, nggak jadi minum. Karena apa? Karena kita sedang dekat kepada Allah. Ya. Padahal kalau makan minum bisa. Istri nggak ada, anak nggak ada. Kita di rumah sendirian, hanya dengan kulkas dan hanya dengan apa namanya? Tudung saji. Tinggal dibuka. Ada bolu, enak bener ini. Ada apa namanya? Kolang kaling, enak bener. Ya. Tapi karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, tutup lagi tudung saji. Kulkasnya tutup. Ya jadilah saya sedang mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga zakat. Ya. Ketika kita membayar zakat, kita sadar bahwa harta, mal ini adalah titipan Allah. Titipan Allah. Saya disuruh Allah suruh menjaga titipan Allah berupa harta. Emas, berlian, kemudian segala macam perhiasan, rumah, mobil, tanah, segala macam. Ini titipan Allah. Yang Allah mewajibkan kita bayar zakat. Bayar zakat 2,5% setiap tahun.
Sehingga ketika kita membayar zakat, kita langsung sadar, ya Allah, ini sebenarnya semuanya milikmu ya Allah. Sebenarnya seandainya engkau mewajibkan zakat 10%, kami juga tunaikan ya Allah. Tapi ternyata engkau hanya mewajibkan 2,5% saja dari harta kita. Dari harta yang sudah sampai nisab. Dari harta yang sudah sampai jumlah tertentu untuk wajib zakat. Namanya nisab. Ya. Jadi kita membayar zakat pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sadar betul bahwa ini yang saya pegang ini, emas berlian ini adalah titipan Allah. Suatu saat akan berpisah saya dengan emas berlian ini. Apakah berpisah karena saya wafat, meninggal dunia, sehingga emas berlian itu pindah ke tangan anak sebagai warisan, atau naudzubillah min dzalik, berpindah karena dirampok, dicuri, digarong. Ya, sama berpindah juga, berpisah. Emas dan berliannya berpisah dari kita. Kenapa? Semalam habis dirampok. Naudzubillah min dzalik. Demikian juga ketika kita berhaji, ya, itu juga mendekatkan diri kepada Allah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu. Saya datang ya Allah dari Perumdam ya Allah ke Mekah, ke Madinah. Saya datang ya Allah ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kerajaan adalah kepunyaan Engkau ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Kami hanya membawa 2 lembar kain putih, kain ihram. Semua pangkat ditaruh di Indonesia. Pangkat bintang 1, bintang 2, bintang 7. Hanya 2 lembar kain putih. Di situ tidak ada jenderal, tidak ada pemulung, sama. Ya. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Syahadat mendekatkan diri kepada Allah. Salat mendekatkan diri kepada Allah. Zakat mendekatkan diri kepada Allah. Puasa Ramadan mendekatkan diri kepada Allah. Haji mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Usahanya adalah usaha di bidang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya semata dan bukan selainnya. Jadi semua usaha-usaha untuk menjalankan pokok-pokok agama itu adalah dalam rangka taqarrub ilallah, bukan taqarrub ila berhala, bukan taqarrub ila setan, bukan taqarrub ila belis, bukan, tapi taqarrub ilallah. Mustahil bila akal secara bebas bisa mengetahui hal ini secara terperinci. Mustahil, Pak. Maka disinilah bahayanya orang belajar agama dengan filsafat. Bahaya sekali. Nah, mustahil bila akal, karena filsafat itu dasarnya akal, Pak. Filsafat itu dasarnya akal. Ya, pokoknya berani menafsirkan sendiri, nggak pakai hadis, nggak pakai ulama, nggak pakai sahabat, itu semuanya disingkirkan. Quran otak saya Quran, Quran otak saya. Bagaimana menafsirkan Quran dengan otak saya? Ini berbahaya sekali, bahaya sekali. Masa ada kerajaan Fir'aun itu ada apa bismillahnya? Kan aneh, Pak. Wong iman saja enggak kok. Iman sama Allah aja enggak. Kok bisa sampai ada bismillahnya? Padahal Fir'aun itu adalah ana rabbukumul a'la. Ini bahaya dengan akal, ya. Mustahil bila akal Pak ya, akal secara bebas bisa mengetahui hal ini secara terperinci, nggak bisa. Kita nggak bisa kenal dengan Allah, kita nggak bisa kenal dengan malaikat Allah, kita tidak bisa kenal dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, tidak bisa. Kalau hanya dengan akal, dijamin sesat, dijamin rusak. Maka mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan bisa mendapatkan kajian-kajian yang bersumber dari kitab-kitab yang maksur,
yang masyhur dari para ulama. Ya, kalau tidak melalui para ulama maka sesat. Kalau hanya menafsirkan dengan menurut hemat saya, menurut pikiran saya, itu berbahaya sekali. Ya. Mustahil bila akal secara bebas bisa mengetahui hal ini. Hal ini itu hal apa? Pokok-pokok agama. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang menuntut diutusnya para rasul. Nah, jadi dengan rahmat Allah, Pak, dengan rahmat Allah yang maha pengasih dan penyayang, maka Allah mengutus para rasul. Mulai dari Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya para rasul itu tidak lebih dan tidak kurang adalah semata-mata karena kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengenal secara rinci siapa nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah, apa perbuatan Allah, sehingga kita tidak sembarangan untuk memberikan label yang aneh-aneh, ya, memberikan label yang aneh-aneh. Di antaranya itu tadi, apa, kerajaan Fir'aun katanya ada label Allahnya, Bismillahnya. Ini bahaya sekali. Nah, apa tujuan Rasul itu? Rasul adalah tujuannya atau tugasnya mengenalkannya dan menyerukannya kepada manusia, memberi kabar gembira bagi siapa yang memenuhi seruan mereka, memperingatkan siapa yang menyelisih mereka. Jadi Rasul, Pak, Rasul mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib dan seterusnya sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tugasnya yang pertama adalah mengenalkan Allah. Mengenalkan bahwa yang kamu puja jangan berhala, harusnya Allah. Karena Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan langit dan bumi. Maka yang kalian sembah, yang kalian puja tidak boleh patung, tidak boleh berhala. Tidak boleh patung, tidak boleh berhala. Tidak boleh selain Allah. Yang kamu sembah adalah Allah, karena Allah lah pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin. Allah lah pencipta manusia, Rabbun Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu adalah Rabbin Nas, Rabbnya manusia, pencipta dan mengatur manusia, itu Allah. Malikin Nas, rajanya manusia. Raja seluruh manusia adalah Allah. Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Jadi tugas Rasul adalah mengenalkan Allah di muka bumi ini. Sehingga setelah mengenal Allah, bahwa Allah adalah pencipta kamu, Allah adalah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke barat, Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan kamu, Allah yang memberikan kamu roh, dan Allah yang mematikan kamu, dan Allah yang menyediakan semua sarana dan prasarana untuk hidup. Ada jutaan, miliaran ikan di laut, ada ribuan butir padi, beras, meskipun harga beras sekarang lagi naik, Pak. Sekarang beras lagi susah, Pak. Ya. Bapak cari beras sekarang nggak ada yang harganya turun, Pak. Tinggi banget. Ya, wallahu alam, ini ulah siapa? Saya nggak tahu. Allah menyediakan sarana dan prasarana. Allah menyediakan oksigen untuk bernafas. Allah menyediakan hujan, matahari sehingga tanaman tumbuh. Allah menyediakan hujan plus matahari sehingga tanaman tumbuh, kemudian menghasilkan berbagai macam biji-bijian dan buah-buahan yang kita makan. Sarana dan prasarana disediakan Allah. Ya. Jadi itu tugas Rasul yang pertama, memperkenalkan Allah. Yang kedua, menyerukannya kepada manusia. Jadi mengajak manusia untuk hanya beribadah pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyerukan.
mengajak manusia jangan sampai salah menyembah. Mengajak manusia, para rasul Pak, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syuaib, Nabi Lut, sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah menyeru, hei manusia, sembahlah Allah, hei manusia, bertakwalah kepada Allah, hei manusia, takutlah kepada Allah. Menyeru, mengajak umatnya supaya jangan salah menyembah. Jangan bertakwa kepada Fir'aun, jangan, bertakwalah kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Nah, itulah tugas Nabi, ya. Memperkenalkan siapa nama Tuhan? Allah. Mengajak supaya la ilaha illallah, hanya menyembah, hanya mempertuhankan Allah saja. Jangan mempertuhankan selain Allah. Jangan mempertuhankan matahari, jangan mempertuhankan malaikat, jangan mempertuhankan Nyi Roro Kidul, dan seterusnya. Memberi kabar gembira. Yang ketiga, tugas Nabi, Rasul adalah memberikan kabar gembira. Pak, Bu, ayo beriman kepada Allah. Ayo sembahlah Allah. Nanti Allah akan berikan jannah, berikan surga. Dengan kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang busuk, tidak ada yang bau, tidak ada yang kotor. Surga itu serba wangi, serba nikmat. Kekal. Tidak ada di surga nafsu yang loyo, itu tidak ada. Semua kuat. Kuat. Nggak ada yang loyo. Diberikan kabar gembira tentang nikmatnya surga dengan bidadari, dengan Raudhatun min riyadil jannah. Tadi pagi sudah disebutkan oleh Takmir, ya. Raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Taman surga itu macam-macam. Bisa raudhah, ya, yang di samping makam Rasulullah, ya. Ini misalnya makam Rasulullah itu Pak, ya. Ini sampingnya. Kemudian di sini ada mimbar. Daerah antara mimbar dengan makam Rasulullah itu namanya raudhah. Itu juga nanti akan diangkat oleh Allah, ditaruh di surga. Raudhah namanya, di Masjid Nabawi. Bisa juga kita mengucapkan kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wala haula wala quwata illa billah. Itu juga nanti akan membuat taman-taman surga kita luas. Pohon-pohonnya akan banyak ditanam di surga. Jadi memberikan kabar gembira bahwa mungkin untuk orang Arab itu sesuatu yang sangat senang banget, karena Arab itu kan gurun pasir Pak, ya, gurun pasir, gersang, ya. Tapi Indonesia juga, meskipun kelihatannya Indonesia hijau royo, gemah ripah loh jinawi segala macam, itu kan dulu. Tata tentrem Kertora Harjo itu dulu. Sekarang saling menghujat, saling memfitnah, saling membunuh, ya. Luar biasa. Kita memerlukan jannah Pak. Dan jannah yang sesungguhnya jelas lebih indah daripada Indonesia. Lebih indah daripada taman-taman di puncak Bogor. Jauh lebih indah. Gak ada apa-apanya itu, puncak Bogor itu, puncak pas. Silakan Pak sebut daerah mana yang paling indah di Indonesia. Bali, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan jannah. Bali gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan jannah. Apalagi hanya puncak pas Bogor, apalagi hanya Brastagi, apalagi hanya Liwa, ya. Yang jelas jannah Allah itu sangat indah. Itu yang ketiga. Tugas Rasul pertama mengenalkan Allah, yang kedua mengajak supaya bertauhid, supaya menyembah Allah saja, la ilaha illallah. Yang ketiga memberikan kabar gembira, insya Allah bahwa Bapak kalau beriman dapat jannah. Yang keempat tugasnya adalah memperingatkan, yaitu memberikan inzar. Inzar, apa inzar? Inzar itu peringatan, ya. Awas loh, kalau nggak mau beriman,
nanti begini. Kalau nggak mau beriman, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling, diingatkan ya, berpaling, yuk bertauhid, yuk taat kepada Allah, berpaling, fa innahu ma'isyatan dhanka. Wa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya. Di dunia sempit, di alam barzah sempit, di akhirat sempit, di neraka sempit. Ya. Jadi akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka. Di dunia juga susah, ya. Usaha ini gagal, usaha ini bangkrut, usaha ini kolab, gagal, bangkrut, kolab, gagal, bangkrut, kolab. Sempit kehidupannya, ya. Jadi makanya tugas Nabi yang keempat adalah inzar. Inzar itu memberikan peringatan, ya. Dan peringatan itu penting supaya kita jangan kecemplung ke dalam lubang yang penuh dengan bahaya, ya. Lubang yang penuh dengan api, lubang yang penuh dengan bisa, racun, lubang yang penuh dengan duri, lubang yang penuh dengan sengat. Ya. Bapak-bapak yang pernah mandi di laut, Pak, yang pernah mandi di laut, kalau pernah menemukan yang namanya bulu babi di laut, itu lumayan, Pak. Apalagi kalau kena ikan lepok. Bulu babi itu bisa membuat badan kita gatal. Kalau ikan lepok membuat kita pingsan. Karena sakitnya luar biasa. Nah, jadi peringatan itu penting. Ketika ada seseorang itu bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berenang di sebelah sini ya, jangan, di sini banyak bulu babi, di sini banyak ikan lepok. Itu penting. Kalau bapak-bapak nekat, nggak apa-apa, tahu-tahu baru berenang, blus, tahu-tahu kena ikan lepok. Ini ahli perikanan tahu tuh, ikan lepok tuh ahli perikanan tuh. Ya. Jadi peringatan itu penting. Ya. Soalnya bapak-bapak jangan mandi ini, kalau kita mandi di laut ya, diingatkan. Bapak-bapak mandinya di sini aja ya, di situ banyak karang. Nanti kaki bapak berdarah. Enggak apa-apa. Pas berenang di situ tahu-tahu ngucur darahnya. Kenapa? Kena batu karang yang tajam-tajam, Pak. Batu karang yang tajam-tajam kan banyak itu. Maka harus ngikutin peringatan. Jangan sampai, biarinlah, saya ahli renang kok. Itu namanya ngeyel, minal ngeyelin. Ya. Nah, jadi ini urusan kecil, Pak ya, urusan renang. Harus mengikuti apa namanya yang memberikan peringatan. Bapak-bapak silakan berenang bebas, tapi jangan di sini. Di sini banyak bulu babi dan ikan lepok. Jangan di situ, banyak karang tajam-tajam. Renanglah di sini. Itulah pentingnya peringatan. Rasul juga begitu, Pak. Bapak-bapak jangan menyekutukan Allah, nanti masuk neraka. Bapak-bapak jangan melanggar perintah Allah, nanti masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Wel itu adalah salah satu nama neraka. Bagi orang sholat yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Apa itu sahun? Sahun itu nunda-nunda waktu. Ya, maka mulai hari ini kita berusaha sholat awal waktu. Dan kalau kita sudah, Pak, kita ingatkan istri kita ingatkan. Kita dari istri kita sudah, anak kita, belahan jiwa kita, ya. Kita punya anak kan, Pak, di rumah, ingatkan, anak, kamu jangan coba-coba menunda sholat. Asal azan langsung wudu, nak. Kita ingatkan anak kita sudah cucung, ya. Pembantu di rumah tangga kita, asisten rumah tangga, ART ya, ART, asisten rumah tangga, ajak sholat, ya. Jangan sampai kita masa bodoh, pembantu kita nggak sholat, ponakan kita yang tinggal di rumah kita nggak sholat, hanya makan tidur, kita nanti akan ditanya di hari kiamat.
Nah, jadi diingatkan tentang bahaya kalau tidak sholat, bahaya kalau nunda-nunda sholat, bahaya kalau tidak bayar zakat, bahaya kalau mampu berhaji tidak mau haji, bahaya Pak. Nah, kecuali kalau tidak mampu, lain soal, ya lain soal. Kalau tidak mampu, lain soal. Dia mampu kaya, mobilnya 2, mobilnya 3, rumahnya banyak, nggak punya utang di bank. Suruh haji nggak mau, alasannya takut. Kok haji takut? Bapak-bapak di sini kalau satu persatu ditanya, Bapak pengen haji lagi enggak? Pengen. Saya yakin semua di sini kalau saya survei satu-satu pasti ingin haji lagi. Gak ada yang bilang, kapok saya, gak ada. Jadi ingatkan bahayanya tidak haji, padahal mampu. Ingatkan bahayanya tidak bayar zakat, padahal dia kaya. Kekayaannya sudah melebihi nisab. Ingatkan bahayanya tidak saum Ramadan, puasa Ramadan. Yang di rumah itu buka sama istri, buka apa sahur. Pas di luar itu masuk ke warung kaki 1000. Warung kaki 1000 itu maksudnya warungnya itu tertutup tapi kakinya kelihatan. Wih, kakinya si Ciloro dulu bapak lagi pada mangan. Warung kaki 1000. Makan. Di kantor makan. Jadi bahayanya tidak sholat, bahayanya tidak bayar zakat, bahayanya menyekutukan Allah, bahayanya menghina Allah, bahayanya menyebarkan ajaran sesat. Ya. Maka kalau kita belum paham tentang din, ya kalau bisa kita jangan dakwah dulu, ya. Jadi dakwah itu harus paham din, walaupun kita hanya paham satu ayat, gak apa-apa. Balighu anni walau ayah, ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya kalau kita baru bisa tahu bismillah, sampaikan bismillah, gak apa-apa. Tidak harus nunggu 1000 ayat, tidak. Tetapi bismillahnya itu harus betul-betul pas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan bismillah menurut filsafat. Jangan. Kalau bismillah menurut filsafat bahaya. A'udzubillah harus pas menurut sunnah. Jangan a'udzubillah menurut filsafat. Pokoknya semua kalau menurut filsafat relatif akan sesat, Pak. Akan sesat. Ya. Seperti misalnya bismillah dengan nama Allah. Nah, maka nanti Allahnya diganti. Ya. Bismi Fir'aun dengan nama Fir'aun. Bahaya itu. Gak boleh bismillah Allahnya diganti, gak boleh. Ya. Allahnya harus paten. Ya. Para jamaah sekalian, jadi tugas Nabi, 1, mengenalkan Allah. 2, mengajak untuk menyembah Allah. 3, memberikan kabar gembira bagi yang beriman. 4, memperingatkan akan bahaya menyekutukan Allah, bahaya kafir, bahaya zolim, bahaya bid'ah, bahaya fasik, bahaya malas sholat, bahaya tidak puasa, bahaya tidak haji padahal mampu. Itu diingatkan, itu namanya inzar, ya. Maka disebutkan basyira wa nazira. Nabi itu pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah menjadikan kunci dakwah mereka dan intisari risalah mereka adalah mengenal Tuhan yang berhak disembah melalui nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi seluruh nabi, seluruh utusan Allah itu intisari dakwahnya atau kunci dakwahnya adalah mengajak manusia untuk mengenal Allah. Seluruh nabi, seluruh rasul. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu inti dakwahnya, inti risalahnya adalah mengenalkan Allah. Pertama, nama-nama Allah.
Bahwa nama Allah yang diajarkan atau yang diberitahukan kepada kita ada 99, ya kan Pak? Ada 99 nama Allah. Al-Asmaul Husna. Ya. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah itu nanti kapan-kapan kita kaji Pak. 99 nama Allah. Supaya kita kenal nama dan sifat Allah. Kita jujur aja Pak, belum pernah mengkaji Asmaul Husna sampai tuntas. Padahal pesan dari Gus Baha apa? Pesan dari Gus Baha, kalau ngaji, kalau taklim harus khatam. Khatam itu artinya satu buku itu jangan dipilih-pilih. Aku senang bab 5, aku senang bab 2, aku senang bab 3, jangan pilih-pilih. Pelajari semua secara utuh dari halaman depan sampai halaman belakang. Itu namanya khatam. Ini pesan Gus Baha. Oh, sampai ngajinya nggak khatam. Nah, kalau ngajinya nggak khatam artinya apa? Nanti ngomongnya ngaco. Kalau orang ngajinya nggak khatam tuh ngomongnya ngaco. Pasti ngaco. Maka di dalam kita belajar harus khatam. Kalau satu kitab harus tamat dari halaman depan sampai halaman belakang. Semua bab kita pelajari, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya. Ini pesan Gus Baha. Jadi kalau kita sampai ngaji yang nggak paham, nggak khatam, bahaya. Maka yang namanya menuntut ilmu itu wajib. Ya, menuntut ilmu wajib, bukan sunnah Pak. Menuntut ilmu itu bukan sunnah, wajib. Ya. Para jamaah sekalian, jadi nanti kapan-kapan kita belajar tentang Asmaul Husna, ya. Nah, mungkin nanti pada sore hari ini saya akan memberikan sedikit bocoran apa bedanya nama Allah dengan sifat Allah. Ya. Apa bedanya nama Allah dan sifat Allah. Ini penting untuk bisa membedakan. Kalau nama Allah itu di dalamnya sudah mengandung sifat. Sudah mengandung sifat. Tapi kalau sifat Allah belum tentu ada namanya, belum tentu. Ya, misalnya salah satu sifat Allah, Allah itu senang. Allah itu sangat senang, sangat gembira kepada hambanya yang bertobat. Melebihi senangnya seseorang yang kehilangan kendaraan, tahu-tahu kendaraannya pulang. Ada seseorang kendaraannya hilang, kemudian dia sedih, kemudian dia nyari gak ketemu, capek, sudah lapor ke polisi 1, polisi 2, polisi 3, polisi udah capek, akhirnya dia tidur, pas bangun ternyata kendaraannya ada di sampingnya. Senangnya Allah kepada orang yang bertobat melebihi senangnya seseorang yang kehilangan kendaraan tapi kendaraannya akhirnya ketemu. Nah, Allah senang. Nah, apa ada namanya? Apa ada nama Allah senang? Itu enggak ada. Ya. Allah punya jari jemari. Allah punya jari jemari. Karena Allah menciptakan Adam dengan jari jemari Allah. Jadi Adam alaihissalam dibuat dari tanah dengan jari jemari Allah. Nah, apakah ada nama Allahnya yang berkaitan dengan jari jemari? Tidak ada, tidak ada. Jadi saya ulangi Pak, kalau Asmaul Husna itu nama Allah Pak ya, nama Allah. Kalau nama pasti ada sifatnya. Tapi kalau sifat belum tentu ada nama, belum tentu. Ya. Contoh, nama Allah Ar-Rahman itu nama Allah. Sifatnya apa? Sifatnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengasih. Nama Allah yang lain Al-Ghaffar itu nama Allah itu Al-Ghaffar. Sifatnya apa? Allah Maha Pengampun. Kemudian nama Allah yang lain Al-Qahhar. Al-Qahhar itu nama Pak. Al-Qahhar, nama Allah. Allah punya sifat. Apa sifatnya? Allah Maha Pemaksa. Maha Pemaksa. Al-Qahhar. Ya. Al-Qahhar hampir sama dengan Al-Jabbar, hampir sama. Al-Qahhar, Al-Jabbar. Kemudian Al-Muhaimin. Al-Muhaimin itu nama Allah. Ya, bukan nama paslon, bukan. Al-Muhaimin itu nama Allah. Nama itu, Pak. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam. Wahai zat Al-Muhaimin, wahai zat as-salam. Apa arti Al-Muhaimin?
Al-Muhaimin itu adalah yang menjaga, ya, yang menjaga. Jadi kalau nama pasti ada sifat. Tapi kalau sifat belum tentu ada nama. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih dalam, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu, ya. Bahwa intisari dakwah seluruh nabi, seluruh rasul adalah memperkenalkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Karena pengetahuan tentang semua ini melandasi seluruh target kerasulan dari awal hingga akhir. Jadi seluruh target kerasulan dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad semuanya menjelaskan tentang nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Nanti tinggal disempurnakan. Mungkin Nabi Nuh menjelaskannya sebagian. Mungkin Nabi Ibrahim menjelaskannya sebagian. Mungkin Nabi Isa menjelaskan sebagian. Kemudian disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad SAW akan dijelaskan secara komplit utuh, yaitu 99 nama Allah. Nanti kapan-kapan kita pelajari, ya. Mungkin hari ini sampai di situ dulu. Ini masih ada waktu sekitar 12 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya. Pertanyaan sesuai dengan tema, ya. Tidak bertanya tentang politik, ya. Walaupun kita berpolitik boleh, tapi jangan sekarang. Nanti di gardu boleh, di taman boleh. Kalau mau bicara politik di gardu atau di taman. Kalau di sini sementara sesuai dengan topik. Ciri-ciri orang itu oh iya, 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 iya. Ya udah, itu aja pertanyaannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Itu ada dalam pernyataan Bishr, Pak, ya. Jadi Bishr itu pernah menyatakan apabila kita mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita tidak mengenal Allah, maka ini merupakan tanda-tanda keburukan seseorang, ya. Itu ucapannya Bishr. Bishr itu para ulama mungkin mengetahui lah apakah itu tabi'in atau di bawahnya tabi'in, ya. Tapi yang jelas bukan sahabat, bukan sahabat. Kalau nggak tabi'in, di bawahnya tabi'in, itu tabi'in. Nah, Bishr mengatakan mengenal Allah, ya. Artinya apa? Artinya beribadah. Jadi kalau seseorang itu hanya beribadah di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan nggak sholat, di luar Ramadan nggak ngaji, nggak baca Quran, di luar Ramadan nggak sedekah, ya, maka ini adalah seburuk-buruk makhluk atau seburuk-buruk kaum. Nah, jadi mengenal Allah tandanya adalah ibadah yang benar. Ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu, jadi cirinya itu saja, Pak. Kalau dia ibadahnya males, ke masjid nggak pernah, sholat di rumah juga nggak pernah, ke masjid nggak pernah, sholat di rumah juga enggak. Tapi kalau misalnya Ustadz, dia itu belum ke masjid, tapi dia sholat terus kok di rumah, saya demi Allah jadi saksi, nah, itu masih mending, Mbak, masih mending. Tapi kalau sampai di masjid nggak sholat, di rumah juga nggak sholat, puasa nggak puasa, haji nggak pernah mau, zakat nggak pernah, ya, apalagi ngaji, nah, maka itu tanda-tanda tidak mengenal Allah. Jadi mengenal Allah tandanya adalah beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dan jawaban saya itu mengutip ucapan Bishr, ya, Bishr rahimahullah
menyatakan seperti itu, bahwa barang siapa yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, sementara di luar bulan Ramadan dia tidak mengenal Allah, maka ini adalah seburuk-buruk kaum. Nah, yang dimaksud dengan mengenal Allah di situ adalah beribadah, ya, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Jadi begitu Pak, cirinya ibadah yang benar. Silakan yang lain Pak. 7 menit. Silakan. Ya. Ahli perikanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mengenal Allah ini saya masih juga mengenal bagaimana cara mengenal Allah supaya ibadah kita itu jadi khusyuk. Ini kebanyakan kita ini perlu. Iya. Terima lahir di masuk sekolah di guru. Ketika anak sudah biasa bagaimana sholat, bagaimana ini, artinya belum ada yang khusus menjelaskan Allah itu di mana. Ini yang paling berada. Allah itu apa? Iya. Kita nggak tahu penjelasannya. Iya. Kemudian Allah itu dekat. Iya. Itu bagaimana? Iya. Iya. Nah, kita membaca sendiri artinya yang nggak bisa mengerti. Iya. Nah, ini maksud saya tauhid namanya. Iya. Akidah ini berbalik diarahkan bagaimana kita memahami bahwa Allah itu betul-betul mengawasi kita lengkap dengan sifat, dengan nama-nama tadi. Ini perlu kajian yang lebih khusus. Saya suruh kalau pengawasan tadi ada kajian bagaimana ikhlas supaya mengenal Allah sehingga kita yakin. Ya, udah jelas. Udah saya tangkap. Ya. Untuk ini itu diharapkan materinya bagaimana cara mengenal Allah. Ya, stop. Ya, oke. Baik. Ya, cukup Pak ya. Baik, masalahnya waktu kita tinggal 5 menit ya. Jadi nanti jadi seperti dari petugas kan. Waktunya 2 menit sejak berbicara. Baik. Justru inilah yang akan dikupas habis dalam kitab Aqidah Thahawiyah ini ya, akan dikupas habis ya. Dan itulah makanya kita harus ikut pengajian tentang akidah supaya kita mengenal Allahnya tidak setengah-setengah ya. Katakanlah misalnya Asmaul Husna, nama Allah ada 99. Paling yang sudah kita kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Ghafar. Paling yang sudah kita kenal baru 10. Jujur aja kita ya, jujur. Kita baru mengenal 10 nama Allah. Padahal ada 99. Berarti yang 89 belum kita kenal. Nah, jadi nanti kita mulai dari mengenal nama Allah, nama Allah dulu, kemudian sifat Allah, nanti perbuatan Allah. Nah, ketika Bapak Afrudin ngisi kultum judulnya tentang sholat, itu sudah mengajarkan mengenal Allah. Karena seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh Kiai Asnawi tadi, yang pertama, apa sih tandanya? Tandanya seseorang itu mengenal Allah apa? Tandanya adalah beribadah dengan benar. Tandanya. Sehingga ketika berbicara tentang bagaimana cara ibadah yang benar, cara sholat yang benar begini menurut Nabi, kemudian dia praktekkan, maka dia sudah mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu tidak sempit Pak, tidak sempit, tetapi langsung mulai dari nama Allah ya Pak ya, nama Allah, kemudian sifat Allah, kemudian perbuatan Allah. Nah, nanti kan di situ membahas mulai dari malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, sampai kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kita wajib sholat, wajib zakat, wajib haji. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka mengenal Allah. Jadi ketika kultum kemudian mengisi judulnya puasa yang benar menurut Rasulullah, itu sudah mengenal Allah, sudah. Jadi jangan khawatir. Ya, justru inilah
dalam kitab inilah akan dibahas tentang mengenal Allah secara tuntas. Maka saya sebagai ustadz menghimbau kepada bapak-bapak supaya tidak absen kecuali kita sakit, Pak ya. Kecuali kita sakit. Jadi ikuti terus pengajian ini, insya Allah nanti kita akan mengenal Allah dengan benar. Ya, dimulai dari nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, 3 itu, Pak. Nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah, dan harus berdasarkan kitab-kitab dari para ulama yang maksur, ya, yang yang muktabar. Jangan berdasarkan akal semata-mata. Kalau berdasarkan akal namanya filsafat, itu nggak bakal ketemu. Jadi bersyukurlah kalau bapak-bapak sudah mau ngaji kitab, ya, nanti kapan-kapan bisa ngaji sama Ustadz Aulia yang kitab gundul, yang Arab asli, ya Arab. Ya, ini untuk sementara kita pakai kitab terjemahan, nggak apa-apa. Insya Allah penerjemahnya tidak menyesatkan, yaitu dari penerbit Darul Haq. Ya, Darul Haq ini penerbit yang sangat teliti, ya. Saya kira cukup, Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.